Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Jangan lupa tuliskan asal kalian di kolom komentar ya. Sebelum menyimak kisahnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Andri adalah pria sederhana berusia 28 tahun yang baru saja memasuki babak baru dalam hidupnya. 5 bulan yang lalu, ia menikahi Sophie, wanita yang ia cintai sepenuh hati. Pernikahan mereka diwarnai kebahagiaan yang sederhana tetapi tulus. Andri bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel kecil di kota mereka. Pekerjaan yang menuntut ketelitian dan keahlian teknis yang ia kuasai dengan baik. Sementara itu, Sophie adalah seorang penjual kue di pasar tradisional. Setiap pagi, Andri mengantar Sophie ke pasar sebelum ia menuju bengkel, sebuah rutinitas kecil yang menunjukkan betapa ia peduli pada istrinya. Rumah tangga mereka terasa hangat dan harmonis, terutama karena mereka tinggal bersama Ibu Dina, Ibu Sophie, yang telah lama kehilangan suaminya. Meski tinggal bersama mertua bisa menjadi tantangan bagi sebagian orang, Andri merasa bahwa ia harus menunjukkan rasa hormat dan kebaikan kepada Ibu Dina, yang tampak begitu menyayangi mereka berdua. Ibu Dina adalah sosok wanita yang tangguh. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia mengabdikan hidupnya untuk membesarkan Sophie seorang diri. Ia seorang ibu yang penuh perhatian dan seringkali terlihat bahagia dengan keberadaan Andri dalam keluarga mereka. "Andri, kamu membawa kebahagiaan ke rumah ini," katanya suatu pagi saat Andri membantu memasang gantungan tirai di ruang tamu. Pernyataan seperti itu membuat Andri merasa diterima dan dihargai sebagai menantu. Tidak hanya itu, Ibu Dina sering memuji Andri di depan Sophie, menyebutnya sebagai sosok suami yang ideal. Sophie sering tersenyum mendengar ibunya berkata, "Kamu beruntung sekali mendapatkan suami seperti Andri." Hal ini membuat Andri semakin berusaha menjadi menantu dan suami yang baik, menjaga keharmonisan keluarga kecil itu. Namun, di balik semua itu, Andri mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tak biasa dalam cara Ibu Dina memandang dan memperlakukannya. Pada awalnya, pujian dari Ibu Dina terasa seperti bentuk kasih sayang seorang ibu kepada menantunya. Ia sering memuji Andri dengan nada penuh kehangatan, membuat suasana di rumah terasa nyaman. "Kamu benar-benar rajin dan baik, Andri. Kalau aku masih muda, mungkin aku juga bisa jatuh cinta padamu," ujarnya suatu hari dengan nada bercanda sambil tertawa kecil. Awalnya, Andri menganggap perkataan itu hanya lelucon ringan yang tidak memiliki maksud lain. Namun, lama-kelamaan, komentar seperti itu menjadi semakin sering terlontar, bahkan di momen yang tidak terduga. Andri mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah dirinya terlalu sensitif atau memang ada maksud tertentu di balik kata-kata itu. Sophie, di sisi lain, tampak tidak menyadari nada yang berbeda dari ibunya. Ia selalu tersenyum mendengar pujian tersebut, menganggapnya sebagai bukti bahwa ibunya benar-benar menyukai Andri. Ketegangan mulai meningkat saat suatu hari Ibu Dina meminta bantuan Andri untuk memperbaiki lemari di kamar pribadinya. "Andri, lemari di kamarku pintunya rusak. Bisa tolong perbaiki?" tanyanya dengan nada lembut. Sebagai menantu yang baik, Andri langsung menyanggupi permintaan itu tanpa berpikir panjang. Namun, ketika ia masuk ke kamar Ibu Dina, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ibu Dina mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari biasanya. Gaun tidur tipis yang memperlihatkan bagian tubuhnya secara tidak wajar. Andri mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi situasi itu membuatnya sangat tidak nyaman. Saat ia membetulkan engsel lemari, Ibu Dina berdiri terlalu dekat, seolah-olah sengaja ingin menciptakan momen yang canggung. Ia bahkan menyentuh punggung Andri dengan lembut sambil berkata, "Kamu benar-benar hebat, Andri." Andri hanya menjawab dengan singkat dan buru-buru menyelesaikan tugasnya. Setelah keluar dari kamar itu, ia merasa tubuhnya gemetar dan pikirannya kacau. Setelah kejadian itu, Andri mulai menyadari bahwa perhatian Ibu Dina padanya bukanlah perhatian yang wajar. Suatu sore, saat Andri sedang duduk di ruang tamu membaca koran, Ibu Dina duduk di sebelahnya, lebih dekat dari biasanya. Ia mencoba memulai obrolan ringan tentang pekerjaan Andri di bengkel, tetapi cara ia menatap Andri terasa berbeda. Tatapan itu seolah-olah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat seorang ibu mertua kepada menantunya. Bahkan, pada suatu momen, ia menyentuh lengan Andri sambil berkata,
Kamu tampan sekali, Andri. Aku mengerti kenapa Sophie sangat mencintaimu. Andri mulai merasa risih dan mencoba menjauh dengan alasan ingin memeriksa sesuatu di luar rumah. Setelah kejadian itu, Andri semakin yakin bahwa ia harus menjaga jarak dari Ibu Dina. Namun, ia bingung harus berbuat apa, karena Sophie sangat menyayangi ibunya. Andri tidak ingin merusak hubungan keluarga ini, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan risih yang semakin menghantuinya. Keresahan yang dirasakan Andri mulai membuatnya berpikir lebih jauh. Setiap kali ia berada di rumah, ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, takut salah langkah dan memperburuk keadaan. Ia tidak ingin menciptakan masalah dalam rumah tangga yang baru dibangun bersama Sophie, tetapi ia juga tidak bisa terus-menerus mengabaikan perlakuan Ibu Dina yang membuatnya tidak nyaman. Akhirnya, pada suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama, Andri mencoba membuka pembicaraan. "Sophie, bagaimana kalau kita mulai memikirkan untuk tinggal di rumah kita sendiri?" Tanyanya pelan, mencoba menyampaikan gagasan itu tanpa menyinggung perasaan siapapun. Sophie, yang sedang menyendok nasi untuk Andri, langsung menghentikan gerakannya dan menatap suaminya dengan bingung. "Kenapa? Kamu merasa tidak nyaman di sini?" tanyanya. Andri menggoyangkan kepalanya pelan, mencoba menenangkan istrinya. "Bukan begitu. Aku hanya berpikir, mungkin kita bisa belajar hidup mandiri sebagai pasangan baru," katanya sambil tersenyum kecil. Namun, Sophie menggeleng dengan tegas. "Aku tidak bisa meninggalkan ibu sendirian, Andri. Dia sudah kehilangan ayah, dan aku tidak ingin menambah kesepian itu," jawabnya dengan nada penuh kasih. Andri tidak melanjutkan pembicaraan itu, tetapi di dalam hatinya, ia merasa kecewa. Sophie tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Andri merasa terjebak dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Sophie harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis kuenya. Ia harus menghadiri pelatihan pemasaran selama 3 hari, yang diharapkan dapat membantunya meningkatkan penjualan. "Kamu baik-baik saja di rumah dengan ibu, kan?" tanya Sophie sambil membereskan koper kecilnya. Andri mencoba tersenyum meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran. "Tentu saja. Jangan khawatirkan aku," jawabnya, meski ia sebenarnya takut akan apa yang mungkin terjadi selama Sophie pergi. Hari pertama tanpa Sophie berlalu dengan suasana yang canggung. Ibu Dina terlihat lebih banyak berada di dekat Andri, memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbicara dengannya. Malam itu, saat makan malam, Ibu Dina memasak makanan favorit Andri. "Aku ingin kamu tetap merasa nyaman di sini meski Sophie tidak ada," katanya sambil menyajikan piring di depan Andri. Namun, tatapan matanya berbeda, membuat Andri merasa gelisah. Setelah makan, Andri segera mencari alasan untuk pergi ke kamar dan menghindari interaksi lebih lama dengan mertuanya. Ia merasa kesendirian dengan Ibu Dina semakin membebaninya, seperti sebuah ujian yang semakin sulit untuk dihadapi. Pada malam kedua, Ibu Dina mulai menunjukkan perilaku yang lebih menggoda. Setelah makan malam, ia mengajak Andri duduk di ruang tamu untuk menonton televisi. Awalnya, Andri mencoba bersikap biasa, tetapi suasana menjadi semakin aneh ketika Ibu Dina duduk terlalu dekat di sofa. Ia bahkan menyandarkan tangannya di bahu Andri dengan santai. "Kamu tahu, Andri, aku jarang merasa sesantai ini sejak kehilangan suamiku," katanya dengan nada yang lembut, hampir berbisik. Andri segera berdiri, berpura-pura ingin mengambil air minum dari dapur. Namun, Ibu Dina mengikutinya dan berdiri di dekatnya, memandangnya dengan cara yang membuat Andri semakin tidak nyaman. "Andri, kamu adalah pria yang luar biasa. Aku tahu Sophie sangat beruntung, tapi kadang aku berharap aku bisa menemukan seseorang sepertimu untuk diriku sendiri," katanya dengan nada serius. Andri mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut Ibu Dina membuatnya merasa semakin terpojok. Ia segera mengakhiri percakapan itu dengan alasan ingin tidur lebih awal, meninggalkan Ibu Dina sendirian di ruang tamu. Malam itu, Andri merasa tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan rasa bersalah, meskipun ia tahu bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Hari terakhir Sophie di luar kota menjadi puncak dari ketegangan yang dirasakan Andri. Ibu Dina semakin berani dan terus mencoba mendekati Andri dengan cara yang membuatnya merasa terperangkap. Saat Andri sedang mencuci piring setelah makan siang, Ibu Dina berdiri di belakangnya, terlalu dekat hingga Andri bisa merasakan napasnya. "Andri, aku tahu kamu pria yang baik,
Tapi kamu tidak perlu selalu menjaga jarak dariku, katanya sambil menyentuh bahu Andri dengan lembut. Andri segera mematikan keran dan berpaling. Bu, saya menghormati ibu sebagai mertua saya. Tolong jangan buat saya merasa tidak nyaman, katanya dengan nada tegas. Namun, Ibu Dina tidak mundur. Ia justru tersenyum tipis, seolah-olah mengabaikan penolakan Andri. Kamu terlalu tegang, Andri. Tidak ada yang akan tahu. Lagi pula, aku hanya ingin sedikit perhatian, katanya sambil mendekatkan wajahnya ke Andri. Merasa tidak punya pilihan lain, Andri langsung keluar dari dapur dan pergi ke bengkel kecilnya di halaman belakang untuk menenangkan diri. Ia merasa tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah dan frustrasi. Godaan ini bukan hanya melukai dirinya, tetapi juga melukai perasaannya terhadap Sophie. Bagaimana ia bisa menjaga rahasia ini tanpa menghancurkan hubungan mereka? Pada malam itu, saat Andri hendak pergi tidur, Ibu Dina mengetuk pintu kamarnya. Andri, aku butuh bantuanmu sebentar di kamar, katanya dari luar. Andri merasa darahnya mendidih, tetapi ia tidak bisa menolak permintaan itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia mengikuti Ibu Dina ke kamar, dan begitu masuk, ia merasa terjebak. Ibu Dina mengenakan gaun tidur yang bahkan lebih tidak pantas dari sebelumnya. Aku ingin kamu membantu mengatur tirai ini, katanya sambil menunjuk jendela, tetapi Andri tahu bahwa itu hanya alasan. Ketika Andri mencoba menjaga jarak sambil mengatur tirai, Ibu Dina berdiri terlalu dekat di belakangnya. Andri, aku tahu kamu mencintai Sophie, tapi aku juga butuh seseorang yang bisa membuatku merasa hidup kembali, katanya dengan nada yang nyaris putus asa. Saat Ibu Dina mencoba menyentuh wajahnya, Andri mundur dengan cepat. Cukup, Bu, serunya dengan nada tinggi. Saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyakiti Sophie. Saya menghormati ibu, tapi tolong berhenti. Andri segera keluar dari kamar itu dan mengunci diri di kamarnya sendiri. Ia merasa tubuhnya lelah, dan pikirannya kacau balau. Malam itu, Andri membuat keputusan besar. Ia harus menceritakan semua ini kepada Sophie, apapun risikonya. Pada malam itu, setelah keluar dari kamar Ibu Dina dengan perasaan bercampur aduk, Andri menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaannya sendiri. Godaan yang diberikan oleh ibu mertuanya telah mencapai titik di mana Andri merasa dirinya hampir terjebak dalam situasi yang benar-benar berbahaya. Saat ia duduk sendirian di kamar, memandangi foto pernikahannya dengan Sophie yang terpajang di meja, ia mengingat janji yang pernah ia buat saat mereka menikah, untuk mencintai dan melindungi Sophie dengan sepenuh hati. Janji itu membuatnya merasa lebih kuat, tetapi juga lebih takut. Andri tahu bahwa jika ia tetap diam, situasi ini bisa saja menjadi semakin buruk. Namun, ia juga tahu bahwa menceritakan semuanya kepada Sophie berarti membuka luka yang akan sulit disembuhkan. Ia harus memilih antara menyimpan rahasia ini demi menjaga kedamaian keluarga, atau menghadapi risiko menghancurkan hubungan mereka. Malam itu, ia memutuskan untuk menenangkan diri, berharap pagi akan membawa jawaban yang lebih jelas. Keesokan harinya, Andri pergi bekerja seperti biasa. Namun, pikirannya terus terganggu oleh peristiwa yang terjadi malam sebelumnya. Ia merasa bersalah, meskipun ia tahu dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Ia hanya ingin mencintai istrinya dan menjalani kehidupan yang tenang. Tetapi situasi ini membuatnya merasa seperti berada di bawah bayangan besar yang tidak bisa ia kendalikan. Di bengkel, rekan kerjanya sempat bertanya, "Kamu kenapa, Andri? Kelihatan gak bersemangat hari ini." Andri hanya tersenyum lemah dan menjawab, "Cuma kurang tidur, Bang." Sepanjang hari itu, ia berusaha fokus pada pekerjaannya, tetapi pikiran tentang bagaimana ia harus menghadapi Sophie terus menghantuinya. Ia tahu bahwa jika ia tetap menyimpan semuanya sendiri, rasa bersalah dan tekanan ini akan menghancurkannya dari dalam. Ketika ia pulang ke rumah malam itu, ia melihat Sophie sudah kembali dari perjalanannya. Melihat senyum Sophie, Andri merasa ada secercah harapan. Namun, ia juga tahu bahwa percakapan yang akan mereka lakukan bisa mengubah segalanya. Malam itu, setelah makan malam bersama, Andri memutuskan untuk berbicara dengan Sophie. Ia menunggu sampai mereka berdua berada di kamar, jauh dari telinga Ibu Dina. Dengan nada hati-hati, ia memulai pembicaraan. "Sophie, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu," katanya pelan. Sophie, yang sedang menyisir rambutnya, menoleh dengan penuh perhatian. "Ada apa, Mas? Kamu kelihatan serius."
katanya sambil duduk di sebelah Andri. Jantung Andri berdegup kencang, tetapi ia tahu bahwa ini adalah momen yang harus ia hadapi. Ia mulai menceritakan apa yang telah terjadi selama Sophie pergi, dengan jujur tetapi tetap berhati-hati agar tidak melukai perasaan istrinya. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi selama kamu pergi, ibumu melakukan hal-hal yang membuatku merasa sangat tidak nyaman, katanya dengan nada gemetar. Sophie tampak terkejut, tetapi ia tidak langsung berbicara. Ia menatap Andri, seolah-olah meminta penjelasan lebih lanjut. Andri melanjutkan, menceritakan setiap detail yang membuatnya merasa tertekan, termasuk bagaimana Ibu Dina mencoba mendekatinya dengan cara yang tidak pantas. Setelah Andri selesai berbicara, Sophie terdiam. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Andri merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan istrinya, dan ketakutan terbesar dalam hidupnya adalah melukai Sophie. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Sophie, katanya pelan. Tapi aku juga tidak bisa menyimpan ini sendiri. Aku merasa aku harus memberitahumu, karena aku tidak mau ada rahasia di antara kita. Sophie akhirnya berbicara, suaranya bergetar. Mas, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku tahu ibu mencintaiku, dan aku selalu berpikir dia mencintaimu seperti seorang anak. Aku nggak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi, katanya sambil menangis. Andri mencoba menggenggam tangan Sophie, tetapi ia tidak yakin apakah itu bisa mengurangi rasa sakit yang dirasakan istrinya. Dalam hati, Sophie merasa terpecah antara cintanya pada suaminya dan rasa hormatnya kepada ibunya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, tetapi keputusan ini bukanlah hal yang mudah untuk diambil. Setelah beberapa saat, Sophie memutuskan bahwa ia harus berbicara langsung dengan ibunya. Malam itu juga, ia meminta ibunya untuk duduk bersama mereka di ruang tamu. Ibu Dina tampak bingung melihat wajah Sophie yang masih basah oleh air mata. Ada apa, Sophie? Tanyanya dengan nada khawatir. Sophie menatap ibunya dengan mata yang penuh luka. Ibu, aku ingin ibu jujur. Apa yang sebenarnya terjadi selama aku pergi? Tanyanya langsung. Ibu Dina tampak terkejut, tetapi ia segera berusaha mengendalikan dirinya. Apa maksudmu? Nah, tidak ada yang terjadi, jawabnya dengan suara bergetar. Namun, Sophie tidak menyerah. Mas Andri sudah menceritakan semuanya. Bu, aku ingin tahu kebenarannya, katanya tegas. Setelah beberapa saat, Ibu Dina akhirnya mengakui semuanya. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu, katanya dengan air mata mengalir di pipinya. Aku merasa kesepian, dan aku bingung dengan perasaanku sendiri. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Pengakuan itu menghancurkan Sophie. Ia merasa dunia yang ia bangun bersama Andri mulai runtuh. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta dan kepercayaan adalah kunci untuk menghadapi semua ini. Pengakuan Ibu Dina membuat Sophie tidak mampu menahan perasaannya. Ibu, bagaimana bisa ibu melakukan ini? Serunya dengan nada tajam, air mata mengalir deras di pipinya. Bagi Sophie, ibunya adalah sosok yang selalu ia kagumi, seorang wanita kuat yang membesarkannya dengan penuh cinta setelah kehilangan ayahnya. Namun, mendengar pengakuan itu membuat citra ibunya retak. Sophie merasa dunia yang ia kenal tiba-tiba berubah, dan ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Andri, yang duduk di sebelah Sophie, mencoba menenangkan istrinya. Sophie, aku tahu ini sulit, tapi kita harus mencoba menyelesaikannya bersama, katanya dengan lembut. Namun, Sophie tidak bisa segera menerima kenyataan itu. Ia berdiri, memandang ibunya dengan tatapan penuh luka. Ibu, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai suamiku. Kenapa ibu harus menghancurkan kepercayaan ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Ibu Dina hanya bisa menunduk. Air mata mengalir tanpa henti. Ia tahu bahwa perbuatannya tidak dapat dimaafkan dengan mudah. Setelah beberapa saat, Ibu Dina mencoba berbicara, meskipun suaranya bergetar dan penuh penyesalan. Sophie, Andri, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Aku tidak tahu bagaimana mengatasi perasaan ini, katanya lirih. Ia mengakui bahwa rasa kesepiannya setelah kehilangan suaminya membuatnya bingung, dan perhatian Andri yang sopan dan penuh hormat secara tidak sadar memicu perasaan yang tidak semestinya. Namun,
Meskipun ia meminta maaf, kata-kata itu terasa hampa bagi Sophie. Maaf saja tidak cukup, Bu, jawabnya dengan nada tajam. Ibu bukan hanya hampir menghancurkan pernikahan kami, tapi juga hubungan kita sebagai ibu dan anak. Sophie merasa bingung bagaimana ia bisa mempercayai ibunya lagi. Ia memandang Andri, yang tampak tegang tetapi tetap diam, memberikan ruang bagi Sophie untuk menyelesaikan emosinya. Bagi Andri, ini adalah saat bagi Sophie untuk memutuskan langkah yang akan mereka ambil bersama. Setelah malam yang panjang penuh tangisan dan konfrontasi, Sophie akhirnya berbicara kepada Andri secara pribadi. Mereka duduk di kamar mereka, jauh dari Ibu Dina yang kini terisak di ruang tamu. Mas, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sangat mencintai ibu, tapi aku juga tidak ingin kita terus berada dalam situasi seperti ini, katanya sambil memegang tangan Andri. Andri memahami betapa sulitnya posisi Sophie. Ia tahu bahwa Sophie selalu memprioritaskan ibunya dalam segala hal. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan ini tidak bisa terus dibiarkan. Sophie, aku selalu di sini untukmu, apapun keputusanmu. Tapi aku pikir, untuk kebaikan kita perlu jarak dari ibu. Setidaknya untuk sementara, katanya pelan. Sophie terdiam sejenak, memikirkan usulan Andri. Meski berat, ia tahu bahwa mungkin itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Baiklah, Mas. Kita akan mencari rumah sendiri, katanya akhirnya, meskipun suaranya terdengar berat. Keputusan itu seperti mengiris hatinya. Tetapi ia tahu itu adalah langkah yang harus diambil. Ketika Sophie dan Andri menyampaikan keputusan mereka kepada Ibu Dina keesokan paginya, reaksi Ibu Dina tidak mengejutkan mereka. Ia terisak lebih keras, memohon agar mereka tidak pergi. Sophie, kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa hidup tanpa kalian, katanya dengan penuh harap. Sophie hanya menatap ibunya dengan mata yang penuh air mata. Bu, aku mencintai ibu, tapi aku juga harus melindungi pernikahanku. Aku tidak bisa terus tinggal di sini setelah semua yang terjadi, jawabnya dengan tegas, meskipun hatinya terasa seperti dihancurkan. Ibu Dina hanya bisa mengangguk dengan pasrah. Ia tahu bahwa perbuatannya telah membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Sophie berjanji bahwa ia akan tetap mengunjungi ibunya secara rutin, tetapi ia tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Kata-kata itu membuat Ibu Dina merasa kehilangan lebih besar dari sebelumnya. Tetapi ia tidak punya pilihan selain menerima keputusan anaknya. Beberapa minggu kemudian, Sophie dan Andri pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu jauh lebih sederhana dibandingkan tempat tinggal mereka sebelumnya. Tetapi bagi Andri, rumah itu terasa seperti tempat perlindungan. Di tempat baru itu, mereka mencoba memulai kembali, membangun fondasi pernikahan mereka yang sempat terguncang. Sophie tetap menjaga hubungan dengan ibunya. Seringkali mengunjunginya untuk memastikan bahwa Ibu Dina tidak merasa terlalu kesepian. Namun, Sophie juga menetapkan batasan yang jelas, memastikan bahwa Andri tidak ikut dalam kunjungan tersebut untuk menjaga ketenangan semua pihak. Sementara itu, Ibu Dina mencoba memperbaiki dirinya. Ia menyadari bahwa perbuatannya hampir menghancurkan hubungan anak dan menantunya, dan ia berusaha untuk menebus kesalahannya dengan belajar menerima kesendirian. Meski luka itu tetap ada, Andri dan Sophie perlahan-lahan menemukan kembali kebahagiaan mereka, dengan harapan bahwa waktu akan menyembuhkan semua luka yang telah terjadi. Setelah pindah ke rumah baru, Andri dan Sophie perlahan-lahan mencoba membangun kembali kedamaian dalam kehidupan mereka. Rumah kecil di pinggiran kota itu menjadi tempat bagi mereka untuk menyembuhkan luka emosional yang dalam. Meskipun keputusan untuk pindah terasa berat bagi Sophie, ia tahu bahwa itu adalah langkah yang perlu diambil demi melindungi pernikahan mereka. Namun, hubungan Sophie dengan ibunya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setiap kali Sophie mengunjungi Ibu Dina, suasana terasa canggung, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Sophie masih mencintai ibunya, tetapi kepercayaan yang telah rusak tidak mudah dipulihkan. Ibu Dina menyadari jarak emosional yang kini memisahkan mereka, dan itu membuatnya merasa kehilangan. Dalam kunjungannya, Sophie selalu menjaga percakapan tetap ringan, menghindari topik sensitif yang dapat membuka luka lama. Meskipun hubungan mereka tidak seperti dulu, Sophie tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai anak, memastikan ibunya tidak merasa terlalu kesepian. Di rumah baru mereka, Andri dan Sophie mulai menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Mereka bekerja sama untuk mendekorasi rumah,
menciptakan ruang yang nyaman dan penuh cinta. Meskipun rumah itu jauh lebih kecil dan sederhana dibandingkan tempat tinggal mereka sebelumnya, bagi Andri, rumah itu adalah tempat di mana ia merasa bebas dari tekanan dan konflik. Sophie, meskipun terkadang masih merasa bersalah meninggalkan ibunya, berusaha fokus pada pernikahannya. Mas, aku tahu ini keputusan yang sulit, tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya bersama, katanya suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu kecil mereka. Andri hanya tersenyum dan menggenggam tangan Sophie, merasa bersyukur memiliki istri yang begitu tegar. Mereka mulai menjalani rutinitas baru, dengan Andri yang sibuk di bengkel dan Sophie yang terus mengembangkan usaha kuenya. Kehidupan mereka sederhana tetapi tenang, memberikan ruang bagi keduanya untuk menyembuhkan luka dan memperkuat hubungan mereka. Sementara itu, Ibu Dina mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Kesalahan besar yang ia buat hampir menghancurkan kebahagiaan anaknya, dan itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Di usianya yang tidak lagi muda, Ibu Dina mencoba memperbaiki dirinya. Ia mulai bergabung dengan komunitas lokal di lingkungan rumahnya, mencari cara untuk mengatasi rasa kesepiannya. Melalui kegiatan sosial seperti memasak bersama para tetangga dan menghadiri acara keagamaan, Ibu Dina perlahan-lahan menemukan cara untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Meski ia masih merindukan kehadiran Sophie dan Andri di rumah, ia menerima bahwa jarak ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Dalam hati, Ibu Dina bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seorang ibu yang layak mendapat cinta dan kepercayaan dari anaknya. Setiap kali Sophie datang berkunjung, Ibu Dina mencoba menunjukkan perubahan kecil dalam dirinya, berharap suatu hari hubungan mereka bisa pulih sepenuhnya. Bagi Andri dan Sophie, pengalaman ini menjadi pelajaran hidup yang mendalam. Mereka menyadari betapa pentingnya kejujuran dalam sebuah hubungan, tidak peduli seberapa sulitnya kenyataan yang harus dihadapi. Keberanian Andri untuk menceritakan kebenaran kepada Sophie, meskipun ia tahu itu bisa menyakitinya, menjadi fondasi baru dalam hubungan mereka. Sophie, di sisi lain, belajar untuk mengambil keputusan sulit demi melindungi kebahagiaan bersama, meskipun itu berarti harus menempatkan perasaannya sendiri di bawah cinta dan kepercayaannya pada Andri. Pengalaman ini membuat kita lebih kuat. Ya, Mas, kata Sophie suatu malam saat mereka berbicara tentang masa lalu. Andri mengangguk dan tersenyum. Aku selalu percaya, apapun yang kita hadapi, kalau kita bersama, kita bisa melewatinya, jawabnya. Pengalaman ini juga mengajarkan mereka untuk lebih menghargai waktu yang mereka miliki bersama, serta untuk tidak pernah menganggap remeh kepercayaan dan cinta dalam hubungan mereka. Meskipun bekas luka dari peristiwa itu tidak sepenuhnya hilang, kehidupan Andri dan Sophie perlahan-lahan kembali normal. Mereka menemukan kebahagiaan dalam rutinitas baru mereka, membangun rumah tangga yang lebih kuat dari sebelumnya. Sophie tetap menjaga hubungan dengan ibunya, meskipun dengan batasan yang jelas untuk melindungi pernikahannya. Ibu Dina, meskipun merasa kehilangan, menerima bahwa inilah konsekuensi dari perbuatannya, dan ia terus berusaha memperbaiki diri. Hubungan mereka tidak sepenuhnya pulih, tetapi ada harapan bahwa waktu akan menyembuhkan luka yang ada. Bagi Andri, Sophie, dan Ibu Dina, pengalaman ini menjadi pengingat bahwa cinta dan kepercayaan adalah hal yang rapuh, tetapi juga memiliki kekuatan untuk bertahan jika diberi kesempatan. Mereka semua melanjutkan hidup mereka dengan pelajaran yang berharga, dengan harapan bahwa hari-hari ke depan akan membawa lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan. Meskipun jalan mereka penuh liku, cinta tetap menjadi cahaya yang membimbing mereka melewati kegelapan.